Halo Studek, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama aku Elsa Ramadhani dari kelas 98. Nah, di sini aku mau cerita sedikit nih. Lebih tepatnya sih menceritakan ulang ya. Jadi, aku mau cerita tentang komik dengan judul Janji Pemuda yang diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda. Oke, kita langsung ke ceritanya yuk. Suatu hari, ada sekumpulan anak. Mereka ini lagi main kelereng. Salah satu di antara mereka ada yang berbuat curang. Ya teman-temannya gak terima dong. Siapa sih yang mau dicurangin ya kan? Akhirnya ada yang bilang, "Wah, Jawa curang." Anak itu pun gak terima. Dia merasa kalau dia dibedakan atau dikatain karena temannya itu bawa-bawa suku. Di sisi lain, Ririn dengan ayah dan kakeknya melihat keributan itu. Ridwan, ayahnya Ririn, pun melalaikan pertengkaran itu. Setelah selesai, Ririn pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ririn terjebak macet. Ada yang tahu nggak nih kira-kira kenapa? Dan ternyata ada yang lagi tawuran. Dilihat dari seragamnya sih bisa dibilang anak SMA. Mereka bingung dan mencari jalan lain. Di saat yang bersamaan, Ririn melihat anak yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Tetapi kepala anak itu terbentur batu yang dilempar oleh anak SMA tersebut. Ririn berserta ayah dan kakeknya menyelamatkan anak itu dan membawanya ke klinik. Setelah sampai, Ridwan mengantarkan anak itu ke dalam. Di dalam mobil, Ririn bertanya kepada kakek, "Kenapa sih di mana-mana tawuran mulu, Kek?" Kakek menjawab dan menjelaskannya. Ririn bertanya kembali, "Jadi, bagaimana akhirnya kita dapat merebut kemerdekaan dan mengusir mereka dari negeri kita ini, Kek?" Kakek menjelaskan dan menceritakan yang terjadi di masa lalu. Mulai dari diberlakukannya politik etis, dibangunnya gedung Stavia, berdirinya Budi Utomo, Trikoro Darmo, yang namanya diubah menjadi Jong Java, hingga terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama dan kedua, yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. "Akhirnya bangsa kita merdeka ya, Kek," kata Ririn. "Iya, oleh karena itu harus selalu diingat dan dipupuk rasa persatuan, jangan sampai terpecah belah oleh siapapun," jawabnya. Setelah itu, Ridwan dan anak tadi telah keluar dari klinik. Mereka pun mengantarkan anak tersebut pulang. Setelah sampai rumah, anak itu berterima kasih kepada Ririn beserta ayah dan kakeknya. Ternyata perjuangan bangsa kita sangat besar ya. Kita sebagai pelajar harus menghargai perjuangan tersebut. Karena jika tidak ada mereka, kita tidak akan menjadi seperti sekarang, yang sudah dapat melakukan kegiatan dengan bebas. Maka dari itu, kita harus senantiasa belajar bersungguh-sungguh dan mengenang jasa mereka. Wah, nggak kerasa ya kita sudah selesai. Jadi, segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you. 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을